his methodology and his play style. And I think Dengan PSSI untuk kepercayaannya kepada saya untuk saya bisa melatih di tim nasional. Bicara. Coba lagi. Kalau Dibantai 0-6 oleh Korea Utara, Nova Arianto akhirnya buka-bukaan. Ada apa dibalik kekalahan tragis Timnas U17? Timnas U17 kalah telak, tapi tunggu dulu. Pemain diaspora ini bisa ubah segalanya di Piala Dunia. Sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe. Harapan tinggi publik terhadap Timnas Indonesia U17 harus pupus setelah kekalahan telak 0-6 dari Korea Utara U17 dalam laga perempat final Piala Asia U17 2025 yang digelar di King Abdullah Sport City Hall Stadium, Senin malam waktu setempat. Hasil ini tentu mengejutkan dan menyisakan banyak tanda tanya, terutama soal apa yang sebenarnya terjadi di atas lapangan. Pelatih Kepala Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, tak menutup mata terhadap kekalahan besar ini. Dalam pernyataannya usai pertandingan, Nova mengakui keunggulan lawan. Saya ucapkan selamat kepada Korea Utara karena bermain sangat luar biasa malam ini, ucap mantan bek tangguh era 2000-an itu. Nova menilai bahwa lawan tampil di level yang berbeda, baik secara fisik, organisasi permainan, hingga mental bertanding. Korea Utara membuka keunggulan di menit ke-7 lewat Choi Song-hun dan terus menggempur pertahanan Garuda Asia. Gol demi gol bertubi-tubi hadir dari Kim Yoo-jin, 19, Ri Kyongbong, 48, Kim Tae-guk, 60, Ri Kang-rim, 61, dan Park Ju-won, 77, membuat gawang Indonesia tak mampu berkutik. Namun di balik hasil buruk ini, Nova tetap memberikan apresiasi tinggi kepada anak asuhnya. Ia menekankan bahwa Evandra Florasta dan kawan-kawan telah memberikan yang terbaik sejauh ini. Terlepas dari hasil ini, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain yang tampil luar biasa. Walaupun secara hasil tidak sesuai harapan, ujar Nova. Ia juga menambahkan bahwa pengalaman pahit ini menjadi pembelajaran berharga jelang gelaran Piala Dunia U17 2025 di Qatar, yang akan digelar pada 3-27 November mendatang. Nova berharap anak-anak muda ini bisa segera bangkit dan menjadikan kekalahan ini sebagai cambuk untuk tampil lebih matang di panggung dunia. Setelah turnamen ini, para pemain Garuda Asia akan mendapatkan waktu istirahat selama beberapa minggu. Selanjutnya, mereka akan menjalani pemusatan latihan intensif sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia. Nova berkomitmen untuk terus membenahi kekurangan, baik secara taktik, fisik, maupun mental. Satu hal yang pasti, meski tersingkir dari Piala Asia U17 2025, perjalanan Timnas Indonesia U17 belum selesai. Perjuangan menuju panggung dunia baru akan dimulai. Dan kekalahan dari Korea Utara ini bisa jadi adalah titik balik kebangkitan Garuda Asia. Timnas U17 kalah telak, tapi tunggu dulu. Pemain diaspora ini bisa ubah segalanya di Piala Dunia. Setelah mimpi buruk di perempat final Piala Asia U17 2025 usai dibantai Korea Utara 0-6, Timnas Indonesia U17 tak punya waktu untuk meratapi luka. Sebab, misi besar menanti, Piala Dunia U17 2025 di Qatar, November mendatang, di tengah tekanan publik dan evaluasi menyeluruh yang dilakukan pelatih Nova Arianto, harapan baru mulai muncul. Pemain diaspora Matthew Baker, satu-satunya pemain diaspora yang sudah bergabung di skuad Piala Asia U17, disebut tampil solid. Tapi satu tak akan cukup. Kini, PSSI dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan memanggil lebih banyak darah Indonesia dari luar negeri. Targetnya jelas, menambal kekurangan teknis dan pengalaman yang sangat terasa saat dibantai Korea Utara. Nama-nama pemain diaspora muda dikabarkan mulai dipantau. Langkah ini mengingatkan publik pada sosok Welber Jardim, pemain berdarah Brasil Indonesia yang bersinar di Piala Dunia U17 2023. Aksi lemparan jauhnya bahkan viral, salah satunya menjadi assist gol Arhan Kaka ke gawang Panama. Nova Arianto pun menegaskan, mental anak-anak luar biasa. Tapi dari segi pengambilan keputusan dan skill individu, masih banyak PR. Kami tidak boleh puas. Kami harus siapkan tim yang benar-benar siap untuk level dunia. Selain tambahan pemain diaspora,
Sistem promosi degradasi pemain di pemusatan latihan juga akan diberlakukan agar persaingan tetap sehat dan tidak ada zona nyaman bagi skuad utama. Dengan waktu 7 bulan menuju Piala Dunia U17 2025, akankah Garuda Muda bangkit? Akankah darah-darah muda dari tanah rantau menjelma jadi pahlawan baru? Yang jelas, Indonesia belum menyerah. Qatar menanti. Dan Garuda, meski sayapnya sempat patah, akan kembali mengepak lebih tinggi.